Halo semuanya, pada penugasan kali ini, kelompok kami akan menceritakan 4 fotografer yang diantaranya 2 fotografer luar negeri dan 2 fotografer Indonesia. Kami akan menceritakan mulai dari biografi, karir, karya penting, dan juga ulasan karyanya. Untuk fotografer yang pertama, yaitu adalah Ansel Adams, yang berasal dari Amerika Serikat. Ansel Easton Adams lahir pada 20 Februari 1902 di San Francisco, California. Ia tumbuh di sebuah rumah yang terletak di tengah bukit pasir Golden Gate ketika berusia 4 tahun. Ia mengalami kecelakaan akibat gempa bumi San Francisco tahun 1906 yang menyebabkan hidungnya patah sehingga memberikan ciri khas pada penampilannya seumur hidup. Kehidupan keluarga Adams mengalami kesulitan finansial setelah krisis ekonomi tahun 1907 yang membuat ayahnya terus berjuang untuk memulihkan kekayaan keluarganya. Sebagai anak tunggal yang lahir dari orang tua yang relatif tua, Adams dibesarkan dalam lingkungan konservatif khas era Victoria. Ia mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di sekolah, kemungkinan karena hiperaktif atau disleksia. Akhirnya, ia lebih banyak mendapatkan pendidikan di rumah. Meskipun demikian, ia menumpukan pelarian dalam eksplorasi alam, berjalan-jalan di kawasan Golden Gate yang masih liar, dan kemudian mendalami musik piano sejak usia 12 tahun. Musik menjadi fokus utamanya selama beberapa tahun sebelum akhirnya ia beralih sepenuhnya ke dalam dunia fotografi. Untuk perjalanan karirnya, Adams memulai karir fotografinya dengan bergabung dalam Sierra Club pada awal 1920-an, di mana foto dan tulisannya pertama kali diterbitkan dalam Bulletin Club pada tahun 1922. Pameran tunggal pertamanya diadakan di kantor pusat Sierra Club di San Francisco pada tahun 1928. Awalnya, bercita-cita menjadi pianis. Adams akhirnya menyadari bahwa fotografi adalah jalan yang lebih menjanjikan baginya. Pada tahun 1927, ia bertemu dengan Edward Weston, seorang fotografer terkenal, dan bersama-sama mereka mendirikan kelompok F/64 pada tahun 1932. Grup ini menganut prinsip fotografi murni, menekankan kejernihan dan kedalaman detail dalam gambar. Pada awal 1930-an, Adams mulai dikenal secara nasional dan mengadakan berbagai pameran, termasuk pameran tunggal di Galeri Delphic, New York pada tahun 1933. Hubungannya dengan Alfred Stieglitz, seorang fotografer dan mentor berpengaruh, juga turut membentuk pendekatan artistiknya. Meskipun menjadi fotografer terkenal, Adams mengalami kesulitan finansial dan harus mengandalkan fotografi komersial untuk menopang kehidupannya. Ia bekerja untuk berbagai klien termasuk National Park Service, Kodak, Zeiss, IBM, dan majalah Life. Selain sebagai fotografer, Adams juga menjadi pendidik, penulis, dan pembicara yang giat mempromosikan fotografi sebagai bentuk seni. Adapun karya penting yang sangat masterpiece, yaitu ada yang pertama Moonrise Hernandez yang terbit di New Mexico tahun 1941. Foto ini merupakan salah satu foto landscape paling terkenal di dunia yang menunjukkan bulan terbit di atas pemakaman kecil dengan pegunungan di latar belakang. Karya yang kedua yaitu The Titans and the Snake River yang diterbitkan pada tahun 1942. Foto yang ikonik menggambarkan sungai Snake yang berkelok-kelok di depan pegunungan Titan. Yang ketiga ada Monolith The Face of Half Dome 1927. Salah satu foto yang awalnya menampilkan keagungan formasi batuan di Yosemite dengan kontras yang tajam. Tinjauan dan nilai penting karya Ansel Adams memiliki nilai penting dalam dunia fotografi karena beberapa alasan utama. Ia mengembangkan sistem zona, metode exposure yang memungkinkan fotografer mengontrol pencahayaan dan hasil cetak dengan presisi tinggi. Ia memainkan peran dalam menetapkan fotografi sebagai seni rupa yang sejajar dengan lukisan dan seni visual lainnya. Gambar-gambarnya berkontribusi dalam gerakan pelestarian lingkungan, terutama dalam menjaga keindahan Taman Nasional Amerika Serikat seperti Yosemite dan Grand Teton. Melalui dedikasinya dan komitmennya,
Adams tidak hanya menghasilkan karya visual yang luar biasa, tetapi juga menginspirasi generasi fotografer dan aktivis. Ia meninggal pada tanggal 22 April 1984 di Monterey, California, meninggalkan warisan abadi dalam dunia fotografi landscape. Untuk fotografer yang kedua, yaitu Henri Cartier-Bresson yang berasal dari Perancis. Untuk biografinya, Henri Cartier-Bresson lahir pada 22 Agustus 1908 dan wafat pada tanggal 3 Agustus 2004. Beliau adalah seorang fotografer Perancis yang dianggap sebagai pionir fotojurnalisme modern. Ia dikenal sebagai pelopor pengguna kamera format 35 mm dalam dokumentasi kehidupan sehari-hari. Henri juga dikenal sebagai salah satu pendiri Magnum Photo, yaitu sebuah agensi foto yang menjadi ikon dalam dunia fotografi dokumenter. Henri lahir di Chanteloup-en-Brie, Saint-Marne, Prancis, dalam keluarga yang berkecukupan. Sejak kecil, ia diperkenalkan pada seni oleh pamannya, yaitu Louis, yang merupakan seorang pelukis. Pendidikan formalnya meliputi studi di Lord Academy dan Universitas Cambridge, di mana ia mendalami sastra dan seni lukis. Perjalanan karir dari Henri Cartier-Bresson, Henri memulai eksperimennya pada fotografi sejak usia muda. Pada tahun 1930-an, ia melakukan perjalanan ke Pantai Gading, Afrika dengan membawa kamera view format 3x4 inci. Namun, titik baliknya terjadi pada tahun 1932 ketika ia membeli Leica 1 rangefinder dengan lensa 50 mm. Kamera ini menjadi alat utama yang membantunya merekam momen-momen spontan dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Selama Perang Dunia II, Henri bergabung dengan unit media angkatan bersenjata Prancis. Ia sempat ditawan oleh tentara Jerman pada tahun 1940, tetapi berhasil melarikan diri setelah 3 kali mencoba. Setelah perang, pada tahun 1947, ia bersama Robert Capa, David Seymour, dan George Roger mendirikan Magnum Photo yang kemudian menjadi agensi foto dokumenter terkemuka di dunia. Henri bertanggung jawab atas wilayah Asia Selatan dan Asia Timur, mendokumentasikan berbagai peristiwa bersejarah, termasuk kematian Mahatma Gandhi. Karya penting atau masterpiece dari Henri Cartier-Bresson. Beberapa karya terkenalnya meliputi yang pertama, Bien de Gare Saint-Lazare tahun 1932. Salah satu foto paling terkenal yang menangkap seorang pria melompati genangan air dengan refleksi bayangannya yang sempurna. Dua, yaitu Rue Mouffetard Paris yang diciptakan pada tahun 1954. Foto seorang anak laki-laki yang membawa 2 botol anggur dengan ekspresi penuh kebanggaan. Tinjauan dan nilai penting karya Henri Cartier-Bresson memiliki nilai seni dan sejarah yang mendalam. Ia tidak hanya memotret kejadian, tetapi juga menyusun komposisi dengan estetika yang kuat. Tekniknya dalam membaur dengan lingkungan membuat subjeknya tetap alami dan tidak terganggu oleh kehadiran kamera. Henri juga dikenal dengan teknik zone focusing dan penggunaan aperture kecil untuk menghasilkan depth of field yang luas, sehingga setiap elemen dalam fotonya tampak tajam. Henri meyakini bahwa seorang fotografer bukanlah pencipta, melainkan seorang pengamat yang menangkap esensi kehidupan. Filosofinya ini menjadikan fotografi sebagai bentuk seni yang menghubungkan dokumentasi dengan ekspresi visual. Warisannya tetap hidup melalui Magnum Photo dan karya-karyanya yang masih menjadi referensi utama bagi fotografer hingga saat ini. Kita sudah mendengar tentang fotografer luar negeri. Jadi meralih ke fotografer dalam negeri. Yang pertama, yaitu Cassian Kefas dari Indonesia. Cassian Kefas lahir pada 15 Januari di Yogyakarta dan tutup usia pada tanggal 16 November 1912. Beliau adalah fotografer pribumi pertama di Indonesia. Ia berasal dari pasangan Kartodrono dan Mina. Di masa mudanya, Kefas belajar di bawah bimbingan seorang misionaris Protestan, yaitu Christina Petronella Phillips dan Stephen, dan dibaptis pada usia 15 tahun dengan nama Kefas. Untuk perjalanan karirnya Cassian Kefas. Setelah kembali ke Yogyakarta pada awal 1860-an, Kefas magang sebagai fotografer di Keraton Yogyakarta dan mendapat bimbingan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6 pada tahun 1971.
Ia mulai bekerja sebagai fotografer resmi untuk keluarga kesultanan. Karyanya dipamerkan kepada publik dalam publikasi Indecadaton de Yogyakarta pada tahun 1888 yang menampilkan 16 karya cetak datar yang memuat tarian Hindu Jawa. Cepas dikenal karena dokumentasinya terhadap situs bersejarah seperti Candi Prambanan dan Borobudur. Pada tahun 1889, ia ditunjuk sebagai fotografer untuk Candi Prambanan dan juga memotret relief Karma Wibangga di Candi Borobudur. Meskipun hanya mampu menyelesaikan 160 dari target 300 foto relief, hasil kerjanya menjadi penting dalam kajian arkeologi. Untuk karya yang pertama, dari karya masterpiece dari Kasyan Kefas, yaitu Tari Serimpi. Salah satu foto yang paling terkenal, yaitu Tari Serimpi, juga merupakan salah satu arsip seni budaya dari Kerajaan Mataram. Untuk foto yang kedua, yaitu foto udara Benteng Vredenburg pada tahun 1896. Foto yang kedua menampilkan Benteng Vredenburg pada tahun 1896. Tampak jalan Benteng Vredenburg yang dikelilingi oleh pohon waringin di sepanjang jalan menuju benteng tersebut. Tinjauan dan nilai penting karya. Sebagai fotografer awal, Kefas bekerja dengan teknologi yang terbatas. Pencahayaan alami seringkali menjadi kunci, dan ia mampu memanfaatkannya untuk menciptakan gambar yang jelas dan terperinci. Meskipun karya Kasyan Kefas bersifat dokumenter, foto-foto Kasyan Kefas memiliki nilai estetika yang tinggi. Keseimbangan, simetri, dan detail yang kaya menciptakan gambar yang indah dan menarik. Foto-foto Kasyan Kefas adalah kombinasi unik dari dokumentasi sejarah, keterampilan teknis, kepekaan artistik. Karyanya tidak hanya penting untuk memahami masa lalu Indonesia, tetapi juga sebagai contoh keunggulan dalam seni fotografi. Karya Kasyan Kefas memiliki peran penting dalam arsip arkeologi dan sejarah di Indonesia. Untuk fotografer dalam negeri yang kedua, yaitu Don Hasman. Don Hasman adalah seorang fotografer dan petualang asal Indonesia yang lahir di Jakarta pada 7 Oktober 1940. Ia memulai memotret sejak usia 11 tahun dan secara profesional memasuki dunia fotografi pada tahun 1968. Selain sebagai fotografer, Don Hasman juga dikenal sebagai jurnalis foto dan pernah bekerja di tabloid Mutiara dari tahun 1979 hingga pensiun pada 1995. Ia memiliki jiwa petualang yang tinggi dan telah melakukan banyak perjalanan ke berbagai tempat di dunia. Pada tahun 1978, ia menjadi orang Indonesia pertama yang mencapai ketinggian 6.150 meter di pegunungan Himalaya. Tak hanya itu, ia juga berhasil mendaki gunung Kilimanjaro di Tanzania pada tahun 1985. Untuk perjalanan karirnya, Don Hasman adalah salah satu fotografer Indonesia yang dikenal dalam bidang etnofotografi, khususnya dalam mendokumentasikan kehidupan suku Baduy. Ia memotret budaya dan kehidupan masyarakat adat dengan pendekatan yang mendalam, bukan hanya sekedar mengambil gambar, tapi juga membangun hubungan dengan mereka. Hasman menghabiskan waktu selama 8 tahun untuk mendokumentasikan suku Baduy, dengan lebih dari 500 kunjungan ke komunitas mereka, hingga akhirnya diterima sebagai bagian dari komunitas mereka. Salah satu tantangan terbesar dalam proyek ini adalah menembus ruang privasi masyarakat adat yang cenderung tertutup terhadap dunia luar. Ia menerapkan pendekatan yang sopan dan penuh kesabaran agar dapat memperoleh kepercayaan mereka sebelum akhirnya diizinkan untuk memotret kehidupan mereka secara lebih dalam. Tinjauan dan nilai penting karya. Foto di samping menampilkan seorang perempuan yang sedang menenun kain dengan teknik tradisional. Dia mengenakan pakaian berwarna biru tua dan penutup kepala khas yang kemungkinan merupakan bagian dari identitas budaya daerahnya. Latar belakangnya adalah lingkungan alami berupa gua atau batuan besar yang memberikan kesan autentik terhadap proses pembuatan kain. Warna-warna dalam foto cenderung hangat dan natural, dengan dominasi biru tua dan hitam dari kain yang sedang ditenun, serta warna kecoklatan dari batuan di latar belakang. Untuk analisis formal terhadap gambar ini, mengungkapkan beberapa elemen yang menciptakan kesan mendalam dan bermakna. Komposisi gambar menempatkan subjek utama, seorang perempuan, sedikit di sisi kiri frame, mengikuti prinsip rule of third, yang memberikan kesan dinamis pada gambar.
Garis diagonal yang terbentuk oleh kain yang sedang ditenun mengarahkan mata pemirsa menuju subjek utama, sementara elemen batuan di latar belakang membingkai subjek secara alami dan memberikan ke dalam visual. Pencahayaan alami yang digunakan dengan baik menonjolkan tekstur kain dan kulit subjek, menciptakan kontras antara area gelap dan terang yang memperkaya dimensi visual gambar. Warna-warna alami seperti biru tua, hitam, dan kecoklatan mendominasi gambar, memperkuat kesan tradisional dan autentik. Kontras antara warna kain dan batuan juga membuat subjek utama lebih menonjol. Tekstur dan detail kain tenun yang tampak jelas menunjukkan kompleksitas proses pembuatannya, sementara tekstur batuan di latar belakang menambah elemen visual yang menarik, sekaligus memberikan konteks lingkungan tempat kerja penenun. Selain itu, foto ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi visual, tetapi juga menyampaikan narasi tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat, di mana kegiatan menenun sering sekali memiliki makna yang lebih dalam, seperti pewarisan tradisi dan identitas komunitas. Sekian penyampaian biografi 4 fotografer dari kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.